Hey, yo Samagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu selama ini, Oda Sensei sudah mengabulkan permintaan penggemar untuk segera mempertemukan Roronoa Zoro dengan Sense Nasujuro. Apakah di sini mereka tidak hanya fokus pada pertarungan, melainkan akan ada beberapa percakapan menarik tentang Wano Kuni yang disinggung oleh Nasujuro terkait dengan pedang Kitetsu yang dimiliki oleh Roronoa Zoro. Yep, kita akan bahas di akhir video ya. Namun sebelum itu, kali ini kita sudah mendapatkan beberapa spoiler lengkap yang sudah dirangkum langsung oleh pembocor Redon. Beberapa hal yang kita ketahui tentu saja berkaitan dengan pesan yang disampaikan oleh Vega yang semakin menyebar ke penjuru dunia dengan reaksi dari orang-orang di penjuru dunia. Penyandang nama D pun disebut oleh Vegapunk dan akhirnya pesan terhenti dengan robot kuno yang berhasil ditumbangkan oleh Gorosei yang sudah berada di dekat dari robot tersebut. Yup, jangan lupa share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece Chapter 1117 kali ini diberi judul Mo. Nah, mengenai artian dari judul ini nanti akan dijelaskan yang lebih lengkap di bagian akhir spoiler. Jadi simak penjabarannya nanti. Dalam chapter ini tentu mendapatkan sampul yang kembali melanjutkan cerita perjalanan dari Yamato dan kali ini diberi judul Ziarah Kuil Yamato si Anak Oni volume ke-7. Yamato mengunjungi Nekomamushi dan juga Hyogoro di ibu kota Buga. Chapter One Piece 1117 dimulai di mana kembali melanjutkan cerita sebelumnya. Terlihat lebih banyak reaksi tentang kata-kata Vegapunk di penjuru dunia. Di Hachinosu misalnya, Pulau Bajak Laut. Beberapa bajak laut ingin mencari harta karun di bawah laut. 3 bajak laut di Hachinosu adalah Krieg, Gin, dan juga Pearl. Krieg dan Gin berjalan di antara bajak laut lain di background panel. Sementara itu, Pearl bersama dengan kelompok yang ingin mencari harta karun di bawah laut. Kita bisa melihat sekarang Krieg memiliki rambut panjang dan dia memakai sebagian dari baju besinya. Kita bisa melihat pelat bahunya dengan Jolly Roger-nya. Sementara itu kita beralih ke Mom Black Cricket dan aliansinya. Mereka berada di kapal bersiap-siap untuk menyelam dan menemukan lebih banyak romansa di bawah laut. Lanjut, panel sekarang memperlihatkan rumah sakit angkatan laut, tempat di mana anggota SWORD beristirahat. Mereka terluka tapi tidak terlihat buruk. Kobe juga ada di sana dan di tempat tidur tapi dia tetap sadar. Sementara itu Drake ada di posisi tersebut dan kembali dari Wano Kuni. Kujaku bilang dia minta ditinggal sendirian jadi dia sedang dalam masa penyembuhan ruangan pribadinya. Sementara itu Pangeran Grus mengatakan pesan Vegapunk akan menghasilkan beberapa kesimpulan yang sangat meresahkan. Kujaku pun menjawabnya. Kujaku bilang saatnya kita bertindak sekarang. Beralih ke Smoker, akhirnya kita mengetahui kondisi dia sekarang. Dia mengendarai biluar bike miliknya di laut. Smoker bertanya pada Tashigi melalui Denden Mushi di mana dia berada. Tashigi menjawab dia ada di rumah sakit angkatan laut. Pesan Vegapunk kembali berlanjut. Vegapunk mengatakan dia sampai pada bagian akhir dari pesannya karena jika dia mengatakan lebih banyak lagi itu hanya akan menjadi sebuah teori. Akhirnya penghalang Frontier Dawn dimatikan, jadi kelompok Nami bisa siap berlayar. Sementara itu Jinbe dan juga Zoro akhirnya tiba. Namun tiba-tiba Nasujuro berlari di depan mereka dan dia hendak menebas Thousand Sunny. Jinbe melempar Zoro menggunakan teknik baru yang disebut Jututsu Mizman Karate Kata Guruma. Ini yang berarti roda bahu dan setelah itu Zoro pun menggunakan serangannya Nitoryu Rashomon untuk memblokir serangan Nasujuro. Zoro menggunakan pedang Sandai Kitetsu dan juga Enma untuk memblokir Nasujuro. Yup, kilat hitam dan api muncul saat pedang mereka beradu. Namun Zoro menyadari sesuatu saat melihat pedang dari Nasujuro. Zoro bilang, "Ha, Kitetsu." Zoro dan Nasujuro saling terpenal karena dampaknya. Jinbe meraih Zoro saat Zoro berteriak pada kelompok Nami untuk menjalankan Thousand Sunny. Zoro bilang, "Jinbe dan aku akan naik ke kapal nanti." Yup, kita beralih ke kapal dari para raksasa Elba. Kita melihat banyak sekali raksasa baru berperang melawan angkatan laut. Wakil Laksamana tiba untuk bertarung. Di antaranya adalah Bluegrass yang membuat lubang di kapal Elbaf dengan laser Sibiswiban. Doll menjatuhkan Kashi menggunakan teknik baru yang disebut Rock and Roll Blazer. Sementara itu di sisi yang lainnya, Luffy yang kembali ke wujud normal, Jory dan juga Brogy berada di dekat pantai. Jadi mereka berteriak ke kapal Elbaf untuk berlayar. Luffy bertanya-tanya kemana perginya Warkuri karena dia berhenti mengejar mereka. Nah, kondisi pun terlihat di mana Saturn, Mars, Jupiter dan juga Warkuri kini mengelilingi robot kuno raksasa. Gorosei pun menyadari robot yang menyerang Mario Jowa 200 tahun yang lalu. Pada saat menyerangnya, pesan Vegapunk berlanjut saat Gorosei melompat ke
atas robot raksasa kuno ini. Dan kita pun sampai di panel One Piece chapter 1117. Vegapunk mengatakan sesuatu. Akhirnya, aku ingin meninggalkan pesan kepada orang-orang di seluruh dunia dengan huruf D di nama mereka. Nah, ketika Vegapunk mengucapkan kalimat ini, kita dapat melihat beberapa karakter dengan D di namanya yang terhubung dengannya. Dragon, Sabu, Kobe, Marshall Detich, dan juga Beppo. Vegapunk menutup chapter dengan berkata, di antara kalian ada Mo. Yup, catatan penerjemah di sini. Mo adalah karakter Jepang terakhir yang muncul sebelum pesan Vegapunk terpotong, dan karakter itu sama dengan yang muncul di judul chapter. Tiba-tiba robot raksasa kuno pun terlempar ke udara karena serangan Warkuri dan kemudian jatuh ke tanah. Sedikit bagian robot yang rusak namun masih utuh. Warkuri berteriak, "Sudah, hentikan Vegapunk!" Sinyal Vegapunk pun tiba-tiba menghilang. Orang-orang di seluruh dunia kaget. Vivi dan Morgan juga ikut kaget. Vivi bilang, apa yang ingin dia katakan? D. Apakah ada sesuatu yang menghalangi sinyalnya? Yup, dan di panel terakhir chapter ini, Yok bersimpuh dan berkata, yup, benda itu akhirnya dihentikan. Bagi kalian yang masih bingung nyari souvenir ataupun hadiah buat yang tersayang, baju favorit Gear 5 Luffy Liberation adalah pilihan yang cocok. Desain keren dari prajurit pembebasan dengan baju warna hitam dan juga putih menjadi favorit dari para nakama dipakai bersantai maupun jalan-jalan di mall atau tempat wisata yang lainnya. Masih tersedia ya di Shopee, Tokopedia maupun via WhatsApp, dan promo untuk gratis lanyar dan juga ganci masih tersedia jika kalian beli 2 pasang baju di Tamagon Park Merch. Spesial hari ini, kalian bisa dapatkan 1 poster burunan Monkey D. Luffy jika kalian beli 3 baju random dari Tamagon. Tapi catatannya, selama persediaan stok masih ada. Dengan harga 85.000 saja, kalian sudah bisa menyatu dengan prajurit pembebasan dengan pilihan 2 jenis baju, ada tebal 24S dan juga adem di 30S. Kalau tanya soal ukuran, semuanya tersedia, dimulai dari S sampai juga triple XL. Menyala gak tuh? Pilihan sablon sudah berkualitas ya, premium DTF yang awet dan juga tahan lama. Jadi pesan sekarang, link ada di deskripsi ya, dan silahkan tanya-tanya jika ada yang perlu ditanyakan pada link WhatsApp. Salah satu yang menarik pada chapter ini tentu saja pertemuan perdana antara 2 Sword Master Kitetsu, yakni Roro Nuazoro dan juga Saints Ethan Baron Venus Juro. Pertarungan dari keduanya tidak akan terelakkan lagi, dan awal pertarungan tentu akan terjadi clash antara Hosoku Haki dari mereka. Nah, bagaimana jika selanjutnya tidak hanya pertarungan yang akan menjadi poin pokok dari pertemuan mereka berdua, melainkan akan ada sedikit percakapan yang menyinggung soal Wano Kuni, karena yang kita tahu semua dalam bocoran ini menyebut bahwa Nasujuro ini terlihat mengakui pedang Kitetsu milik Zoro. Pertanyaannya adalah, kenapa Nasujuro ini bisa memiliki pedang Kitetsu? Nah, satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal adalah pria ini memang berasal dari Wano Kuni sendiri. Kemungkinan tinggal di sana sejak lama pada zaman Dewa Pedang Ryuma. Mungkin saja dia merupakan semacam orang yang paling berpengaruh di Wano Kuni pada masa tersebut. Nah, Wano selalu dipuji karena terkenal memiliki prajurit dan samurainya yang kuat. Wano Samurai telah menjadi sumber legenda selama berabad-abad. Jika prajurit di sana memang benar-benar kuat, jadi mengapa kita hanya mengetahui 2 yang kuat dan juga relevan, Shimotsuki Ryuma dan juga Kozuki Oden? Mengapa tidak ada lagi yang terekspos? Bagaimana jika ketika Nasujuro ini meninggalkan Wano Kuni, hubungan mereka tidak baik? Apa mungkin keluarganya adalah mantan Daimyo Kuri? Wano dikenal sebagai negeri emas kan? Namun di seluruh wilayah Wano, kita sama sekali tidak melihat harta emas dimanapun. Saints Nasujuro diyakini mengkhianati negeri Wano, merampok negaranya sendiri sebagai privilege untuk mendapatkan gelar Dewa Keuangan. Jadi menarik memang jika Nasujuro ini akan menyinggung nama Wano Kuni pada saat mengatakan sesuatu tentang pedang terkutuk Kitetsu milik Roro Nuazoro. Emas yang dibawanya hanyalah hadiah. Dia membawa sesuatu yang lebih penting, informasi orang dalam tentang Wano Kuni itu sendiri. Nasujuro lah kemungkinan yang secara spesifik menyinggung perubahan taktik dalam membuka perbatasan negeri Wano. Jadi apa mungkin Nasujuro ini berkhianat dan satu-satunya orang pada waktu itu yang harus menghentikannya adalah legenda pedang Ryuma? Mereka berdua bisa saja terlibat dalam sebuah pertarungan dan setelah mengkhianati Wano Kuni dan sudah dikalahkan oleh Ryuma, Nasujuro pun lari dari Ryuma dan mendapatkan luka di punggungnya dalam proses pertikaian mereka. Ryuma menjadi dewa pedang dan Zoro menjadi raja neraka. Mereka melawan dewa palsu dan perubahan Nasujuro menjadi makhluk neraka pun sungguh ironis. Zoro benar-benar akan menguji gelarnya sebagai raja neraka karena tentu Bakotsu adalah iblis yang sesungguhnya dan pantas untuk berakhir di tangan dari Roro Nuazoro.
Belum lagi pada chapter ini Margadi bereaksi keras terhadap pesan yang disampaikan oleh Vegapunk, namun berakhir ditutup dengan prematur di tangan oleh Gorosei. Akan ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh penyenang nama D ini untuk melakukan gebrakan, karena tentu saja mereka adalah musuh alami daripada dewa. Apa saja yang akan mereka lakukan dan bagaimana mereka sepertinya akan berkomunikasi satu sama yang lainnya berawal dari pesan milik Vegapunk ini. Jadi akan sangat menarik ya untuk melihat bagaimana rencana ke depan yang akan dilakukan oleh penyandang nama D untuk speak up ke dunia. Kita akan membahasnya lebih detail dalam video analisis besok. Namun tentu sebelumnya kita akan mereview bersama-sama percakapan lengkap apa saja yang ada pada chapter ini, beserta dengan panel-panel yang akan tambahkan ceritakan lebih detail ke kalian semua. So, terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.